Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Istati Izulaili. Perwakilan dari kelompok 7 kelas B 2018 akan menjelaskan tentang intracerebral hemoragi. Intracerebral hemoragi atau perdarahan intracerebral merupakan suatu keadaan yang ekstravasasi akut serta spontan pada darah yang mengarah pada parenkim otak. Jadi pembuluh darah itu pecah di dalam parenkim otak itu sendiri sehingga menyebabkan hematoma. Faktor risiko penyebab terjadinya perdarahan intracerebral antara lain faktor risiko yang dapat dimodifikasi, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor lain yang diduga terkait risiko. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain hipertensi. Hipertensi itu apabila berulang akan menyebabkan risiko terjadinya pecah pembuluh darah. Lalu merokok, konsumsi alkohol berlebih itu juga meningkatkan terjadinya hipertensi. Lalu antikoagulasi. Antikoagulasi itu obat-obat seperti sodium warfarin ataupun antikoagulasi oral lainnya itu mencegah terjadinya emboli pada vena atau arteri. Sehingga klien yang menggunakan obat-obat ini risiko perdarahannya itu lebih tinggi. Lalu menggunakan agen antiplatelet. Agen antiplatelet ini juga hampir sama dengan antikoagulasi, yaitu pengencer darah yang biasanya dikonsumsi pada pasien penyakit jantung atau stroke. Lalu obat simpatometetik seperti kokain, heroin, amfetamin, PPA, dan efedrin. Setelah mengkonsumsi obat-obat ini akan meningkatkan tekanan darah sehingga apabila dikonsumsi berulang-ulang akan meningkatkan risiko pembuluh darah pecah. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia tua. Usia tua itu karena degeneratif jadi pembuluh darahnya gampang pecah. Laki-laki terus cerebral amyloid angiopati itu penumpukan protein di dalam dinding arteri, jadi seperti plak gitu yang juga meningkatkan risiko pembuluh darah pecah. Lalu cerebral microbleed itu kelainan patologis pada pembuluh darah halus di otak yang rentan pecah. Lalu penyakit ginjal kronis juga terkait dengan komplikasinya seperti hipertensi. Lalu faktor lain yang diduga terkait risiko seperti multiparitas itu dikaitkan dengan kasus preeklamsi maupun eklamsi. Lalu kondisi kerja yang buruk atau waktu kerja yang lebih lama itu meningkatkan tekanan darah tinggi juga. Tanda dan gejala perdarahan intracerebral antara lain sakit kepala, mual dan muntah itu karena peningkatan tekanan intrakranial, penurunan kesadaran seperti stupor sampai koma juga, kejang jarang terjadi tapi biasanya terjadi pada awal perdarahan atau sampai 24 jam berdarah. Kerusakan neurologis seperti keterbatasan lapang pandang, kesulitan bicara, hemiplegi, hemiparese, seperti itu. Patofisiologi, cedera kepala atau hipertensi menyebabkan pembuluh darah meningial rusak yang akan menyebabkan hematoma, lalu menyebabkan edema otak. Edema otak akan menyebabkan hipoksia otak yang menyebabkan kerusakan neuron. Edema otak juga meningkatkan tekanan intrakranial yang akan menekan batang otak sehingga mengganggu pusat pernafasan maupun tingkat kesadaran klien. Prosedur diagnostik. Untuk menegakkan diagnosa perdarahan intracerebral bisa dilakukan dengan CT scan untuk meninjau struktur anatomi dalam otak dan untuk mendeteksi adanya perdarahan. Angiogram itu memasukkan kateter ke dalam arteri melewati pembuluh darah ke otak untuk memasukkan pewarna kontras ke dalam aliran darah dan disinar X-ray. MRI memberikan gambaran lebih rinci tentang jaringan lunak otak untuk mengetahui letak perdarahan juga. Penata laksanaan
Tindakan standar yang dilakukan pada perdarahan intraserebral yaitu mempertahankan jalan nafas, pernafasannya, dan sirkulasi darahnya. Adapun jika pasien menggunakan pengencer darah seperti antikoagulan atau antiplatelet seperti tadi, obat pembalik akan diberikan untuk mengembalikan faktor pembekuan seperti vitamin K misalnya. Tekanan darah dikelola untuk mengurangi risiko lebih banyak perdarahan, namun tetap memberikan aliran darah yang cukup ke otak. Mengontrol tekanan intrakranial merupakan faktor perdarahan terbesar. Alat yang disebut monitor intracranial pressure dapat ditempatkan langsung ke ventrikel atau di dalam otak untuk mengukur tekanan. Lalu menghapus cairan cerebrospinal dari ventrikel membantu mengontrol tekanan. Lalu hiperventilasi juga membantu mengendalikan intracranial pressure. Pembedahan yang dilakukan pada intracerebral hemorrhagi yaitu kraniotomi, yaitu dengan melubangi tengkorak untuk mengeluarkan gumpalan darah. Lalu aspirasi gumpalan stereotaktik itu juga dengan melubangi tengkorak untuk mengambil gumpalan darah. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil dari kasus perdarahan intraserebral yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan gangguan neurologis. 2. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan penurunan kesadaran. 3. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 4. Nyeri akut berhubungan dengan trauma kepala. 5. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret tertahan. 6. Konfusi akut berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran. 7. Risiko jatuh berhubungan dengan penurunan kesadaran. 8. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kesadaran dan imobilisasi. 9. Defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakmampuan mengakses kamar mandi. Dan 10. Risiko dikubitus berhubungan dengan imobilitas fisik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.